Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Melinawati. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai metode analisis regresi linear berganda, di mana metode ini biasanya dilakukan dalam penelitian akuntansi, manajemen, atau penilaian ilmu sosial lainnya. Selain menjelaskan mengenai sedikit materi analisis linear berganda ini, saya juga akan memberikan bagaimana sih langkah-langkah dalam mengelola data menggunakan software SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari regresi linear berganda itu. Apa sih regresi linear berganda? Regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian-penelitian yang pengamatannya dilakukan dengan beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh pada suatu atau satu variabel Y. Nah, di sini ada beberapa tahapan nih untuk dalam regresi linear berganda ini. Yang pertama yaitu uji instrumen. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Itu terdiri dari beberapa 4 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua heteroskedastisitas, yang ketiga multikoliniaritas, dan yang keempat uji autokorelasi. Nah, yang ketiga ini ada uji hipotesis, terdiri dari uji kelayakan model atau uji F dan uji T. Nah, berikut ingin saya sampaikan atau saya perlihatkan bagaimana sih langkah-langkah memproses atau mengolah data di program software SPSS menggunakan uji normalitas. Oke, di sini sebelum kita mengolah data ke aplikasi SPSS, kita harus mempersiapkan data-data tersebut. Di sini saya menggunakan variabel Y dan variabel X. Di sini variabel Y yaitu land accounting, variabel X-nya yaitu continuous improvement. Di sini ada 4 variabel X, yaitu yang kedua value stream cost, yang ketiga balance scorecard, yang keempat just in time. Di sini masing-masing variabel memiliki data dengan jumlah yang sama. Di sini untuk memudahkan saya mengcopy paste data yang ada di Excel ini, saya menggabungkan dari semua variabel. Di sini ada berbagai variabel, dari variabel LA, variabel CI, variabel VSC, variabel BSC, dan variabel GAT. Di sini saya menggabungkan untuk mempermudah mengcopy data dari Excel ke aplikasi SPSS. Berikut kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi SPSS. Sebelumnya, uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Nah, di sini saya akan memasukkan variabel, mungkin indikator variabel dari awal sampai akhir terlebih dahulu.
Setelah indikator per variabel itu masuk, pastikan desimal 0 dan measure di posisi scale. Setelah dipastikan desimal berada di posisi 0 dan measure berada di posisi scale, di sini kita langsung akan berpindah ke data view. Data view ini kita tinggal mengcopy dari aplikasi Excel yang sebelumnya. Setelah di-copy dari aplikasi Excel, di sini kita langsung memindahkan data yang sudah kita copy tadi. Kita paste. Setelah data sudah di-copy semuanya, sekarang kita akan memulai analisis. Yaitu kita klik analyze, kita pilih yang scale, lalu kita pilih yang reliability analyze. Di sini ada output yang sudah dihasilkan dari olahan data sebelumnya. Di sini kita akan melihat di bagian item total statistik. Di sini bisa dikatakan valid apabila perhitungan DF sama dengan N dikurangi 2. N-nya itu sama dengan 100. Jadi 100 dikurangi 2 adalah 98 dengan alfa 5%, maka akan menghasilkan 0,1397. Itu bisa dikatakan valid jika angka yang dihasilkan lebih dari 0,197. Jadi setiap indikator, semua variabel dikatakan valid bahwa indikator-indikator tersebut apabila lolos dengan uji validasi ini, maka indikator tersebut dapat dijadikan alat ukur untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Di sini juga bisa diperhatikan pada bagian reliability statistik. Itu adalah uji reliabilitas untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapat walau kuesioner ini digunakan berkali-kali kepada responden yang berbeda. Di sini bisa dilihat apabila hasil dari Cronbach alpha. Di situ dijelaskan apabila Cronbach alpha lebih besar daripada 0,197, itu bisa dibandingkan dengan R-tabel. Asumsinya adalah nilai Cronbach alpha harus lebih besar 0,197 agar didapat kesimpulan bahwa kuesioner ini secara keseluruhan bersifat reliable. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.